Kami bersyukur padamu buat hari ini Tuhan. Kau jadikan indah. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Yesus. Yes Tuhan, berialah manas kita nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu telah terbukti di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu, dan juga berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa tubuh jiwa roh kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan memberikan sesuatu yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami buka hati kami Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan sebelum kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Engkau berikanlah kami Tuhan kuasa-Mu Tuhan untuk bekerja di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh berubah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami datang dengan segala masalah, beban, sakit penyakit, ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau telah berjanji, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin bersuka cita di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Sambil kasih salam kiri kanannya, katakan kau akan dipulihkan hari ini. Bersyukur masuk di
setiamu Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Engkau baik, tak pernah berubah. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama, mari kita baikan tangan. Haleluya, 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 kuasanya, kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak apa? Dan kuasanya tidak berubah. Semua. Haleluya. Mana di sekolah minggu? Haleluya, 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 dan kasihnya tidak berubah. Apanya? Tidak berubah, tak berubah. Semua. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan saja. Mana suaranya? Sekali lagi. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan, ingat dia tidak berubah. Amin. Silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk perjamuan yang kudus. Tubuh dan darahmu menyucikan setiap kami hari ini Tuhan. Mengingat setiap pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kemanapun aku dapat menjauhi rohmu yang
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilihkan tentangku. Saya mengundang yang pegang tugas perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kiranya kita pribadi lepas pribadi, kita dapat melepaskan apa yang menjadi hambatan di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam tubuh jiwa hati kita. Berikan pengampunan bagi setiap kita yang mungkin ada yang harus kita ampuni, sehingga kita layak di dalam masuk perjamuan kudus ini. Baik, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengakui darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami Tuhan secara pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk dapat menerima perjamuan pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkenan dan kami boleh melakukan apa yang menjadi Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan juga sucikan, kuduskan Tuhan anggur dan roti tersedia Tuhan, sehingga setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, Kau layakkan untuk kami dapat minum dan makan roti bersama-Mu Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau, sebagai bukti kami Tuhan mengandalkan seluruh keberadaan hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dibagikan.
dan dengarkan firman Tuhan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan ini sebagai pengakuan kita terhadap simbol daripada tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat anggur ini. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum sebagai darah Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu yang makan roti ini dan minum roti ini, kamu menjadikan kematian sampai ia datang. Mari Bapak kita ucap syukur atas segala yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalam perjamuan ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat melakukan perjamuan kudus di dalam nama Engkau Tuhan. Ya kami ambil bagian di dalam Engkau layakkan kami dan menguduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Engkau baik atas kami ya Bapa. Engkau menyucikan kami Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat setiap beban-beban dalam kehidupan kami. Inilah setiap kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Jadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan setiap anak-anak-Mu kekuatan yang baru Tuhan, yang datang daripada Engkau Tuhan. Yang letih lesu Kau kuatkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang beban berat Tuhan, angkat beban setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lega dalam kehidupan mereka. Dan berikan kami Tuhan untuk senantiasa terus Tuhan merasakan Tuhan apa yang kami telah lakukan pagi hari ini Tuhan. Makan roti dan anggur-Mu Tuhan sebagai simbol dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami dibebaskan dari segala apapun Tuhan. Segala belenggu-belenggu dosa Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan, Engkau telah lepaskan kami. Engkau memberikan kami kelegaan, sukacita penuh dalam kehidupan kami pagi hari Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Hamba-Mu berdoa memberkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Memohonkan berkat bagi mereka semua. Tuhan memberkati kehidupan-Mu. Di masa mudamu, studimu, Tuhan memberkati, menjadikan masa depanmu berhasil. Engkau menjadi terang dimanapun kau berada.
Engkau menjadi garam dimanapun kau berada. Ketika dalam permasalahan, engkau takkan jatuh tergeletak. Engkau akan terus maju menjadi berkat bagi generasimu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
perawatan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, mana dapat lindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ini menjadi seruan setiap hati kami yang ada di tempat ini. Bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari kami di dunia ini Tuhan. Tanpa Engkau kami akan jatuh, kami akan kalah, bahkan kami akan binasa Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan menang oleh karena Engkau Allah kami yang maha perkasa, lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu merindukan mendengar suara-Mu. Berbicara melalui anak-Mu ini, supaya kami keluarga Kristus semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami semakin memiliki hidup yang menyukakan hati Bapa. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Yang hadir banyak, mungkin yang dari luar juga, Shalom. Tadi waktu berangkat di mobil saya udah teriak-teriak, dia, Tuhan tolong. Kenapa? Anak-anakku yang naik motor ini mau ibadah. Puji Tuhan, hari ini lumayan penuh Bapak Saudara ya. Puji Tuhan. Saya pagi hari ini, apa yang saya sampaikan pagi ini adalah masih ada kaitannya dengan minggu lalu, saudaraku. Dimulai dari hari Sabtu. Hari Sabtu itu Saudara Jovandi sharing firman Tuhan di dalam ibadah Sabtu, judulnya Waspadalah, jangan disesatkan. Hari Minggu, Pak Kinato juga khotbah Waspadalah. Jadi kalau digabung apa saudara? Waspadalah, waspadalah. Khotbah saya pagi ini, saya beri judul, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalamnya juga terkandung waspadalah, waspadalah. Seperti apa itu? Mari kita mulai pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong ditampilkan dari kitab Amos pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 6. Dimulai dari 2 ayat saja dulu. Amos pasal kelima ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel, ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini judulnya. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf atau bangsa Israel bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dengan teliti ayat ini tadi, itu menggelitik hati. Terutama di ayat yang ke-6 tadi. Misalkan saya bicara gini, saudara-saudara, makanlah roti, maka kamu akan kenyang.
Artinya ketika saya bicara itu, saudara-saudara dalam keadaan apa, saudaraku? Lapar atau kenyang? Lapar. Demikian juga ketika Amos berbicara kepada bangsa Israel, carilah Tuhan, hei bangsa Israel, maka kamu akan hidup. Artinya pada waktu Amos berbicara, kondisi Israel sedang apa? Sedang hidup atau sedang mati? Halo? Kalau saya ngomong, makanlah, maka kamu akan kenyang. Artinya, saudara sedang lapar. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Artinya, kondisi orang Israel lagi mati. Bangsa Israel saat itu sedang keadaan mati. Meskipun secara fisik mereka hidup. Ya, tapi di mata Tuhan, bangsa Israel itu tidak lebih daripada orang-orang mati. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Pasti timbul pertanyaan kan? Kenapa? Bangsa Israel ini kan adalah umat pilihan Allah. Notabene bangsa Israel ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kok sama Tuhan Allah dikatai sebagai orang mati? Kenapa? Kan timbul pertanyaan, saudara. Jawabnya adalah karena pada waktu itu bangsa Israel sudah berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu hatinya tidak lagi melekat dengan Tuhan. Sehingga saat itu bangsa Israel menjauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, dan orang-orang yang hatinya terpisah dari Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, maka di mata Tuhan tidak lebih sebagai orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidak melekat, hatinya tidak melekat kepada Tuhan, di mata Tuhan hanya sebagai orang-orang yang mati. Tentunya yang mati rohaninya, saudaraku. Lalu timbul pertanyaan lagi, apa dong yang menyebabkan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah itu rohaninya bisa mati? Apa penyebabnya? Jawabnya adalah karena kenyamanan hidup. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang percaya kepada Allah, rohaninya mati gara-gara kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Dari mana tahu, Pak? Nanti saudara baca ya, nggak usah ditampilin di sini. Nanti saudara baca dari kitab Tawarikh, 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 16. Ya. Di sana dikatakan bahwa Nabi Amos yang menyampaikan perkataan Tuhan ini, dia hidup di zaman Raja Uzia sampai dengan Yerobeam. Di zaman Uzia pada waktu itu, ya, pemerintahan yang dipimpin Raja Uzia itu adalah pada waktu itu adalah pemerintahan yang maju pesat. Pemerintahnya maju pesat, pembangunannya maju, ekonominya maju, pertaniannya maju. Prajuritnya, angkatan perangnya maju. Sehingga ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, saudara, pada waktu itu. Nah, oleh karena itu, oleh karena semua itu, membuat Uzia menjadi sombong. Oleh karena keadaan itu, membuat pejabat-pejabat Israel, pemuka-pemuka Israel, merasa hidupnya aman dan nyaman. Sehingga karena hidupnya merasa aman dan nyaman dengan keadaan pada waktu itu, mereka memiliki timbul rasa, aku tidak perlu lagi Tuhan. Mereka merasa bahwa hidup nyaman, merasa tidak lagi perlu Tuhan. Mereka mulai membelakangi Tuhan. Untuk apa itu Tuhan? Orang semuanya ada. Semua baik-baik saja. Perlahan-lahan rohaninya mati. Nah, kepada mereka ini,
kepada bangsa Israel yang adalah umat Allah ini, yang rohaninya mati ini, maka diperingatkan, tadi kita baca. Peringatannya gimana? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau tidak, katakan begitu. Kalau tidak, aku akan datang melanda seperti api yang tidak terpadamkan. Binasa selama-lamanya, saudaraku. Wow, ngeri kali. Jadi oleh karena keamanan dan kenyamanan hidup, bangsa Israel undur dari Allah dan diancam mati binasa kamu. Gitu. Mungkin kita begini, pikiran kita, itu kan zaman perjanjian lama, Pak. Itu kan zaman hukum Taurat, Pak. Sekarang kan perjanjian baru, zaman anugerah. Masa masih berlaku seperti itu? Saya katakan masih, saudaraku. Masih. Ada satu jemaat ya. Ada satu jemaat perjanjian baru yang mengalami situasi mirip, bahkan mungkin sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Siapa dia? Kitab Wahyu, pasal yang ketiga. Wahyu 3 ayat 1, ayat 2, ayat 5. Kita lihat. Ternyata dalam perjanjian baru ada kelompok seperti ini, saudaraku. Wahyu 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau. Ini Tuhan Yesus sendiri ngomong kepada kepada jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Mirip, saudaraku. Mirip dengan keadaan bangsa Israel. Jemaat di Sardis, artinya apa? Kumpulan orang-orang percaya di suatu kota, namanya kota Sardis. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Mereka juga diperingatkan oleh Tuhan begini. Mereka dianggap mati rohaninya. Dan diperingatkan, bangunlah, kembalilah kepadaku. Kalau tidak, dikatakan, namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Kan bilang begitu tadi. Supaya namamu tidak dihapus, bangunlah supaya namamu tidak dihapus dari kitab kehidupan. Artinya kalau kamu nggak bangun, kalau kamu nggak hidup, namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Wow. Sama ternyata, saudara. Sama. Apa penyebabnya kemunduran jemaat di Sardis pun sama, saudaraku. Apa penyebabnya jemaat di Sardis mundur? Jemaat di Sardis saya googling itu adalah adanya sekarang itu ada di wilayah Turki, saudaraku. Di wilayah Turki pada waktu itu peradabannya sangat maju. Sekarang bisa dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Kalau saya belum pernah ke sana, saya bisa mengunjungi di Google. Pak Kinoto udah pernah ke sana, Pak ya? Peninggalan-peninggalan di Turki luar biasa. Sehingga pada waktu itu jemaatnya merasa aman dan nyaman, mulai undur dari Tuhan perlahan-lahan. Diperingati juga sama Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama buat kita jemaat CUC adalah hati-hati. Waspadalah, waspadalah.
Mungkin saja kita saat ini tidak dalam keadaan makmur seperti bangsa Israel atau orang Sardis. Tapi jangan sampai pangkatmu saat ini, bisnismu saat ini, pekerjaanmu saat ini, gajimu saat ini, depositomu saat ini, jangan sampai semua itu membuat engkau dan aku merasa nyaman. Sehingga merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Menomorduakan Tuhan. Ini penyakit, kalau kambuhan itu namanya penyakit apa ya? Endemi atau pandemi, Pak? Ini penyakit kambuhan, orang itu begitu, saudaraku. Begitu nyaman, dia mundur dari Tuhan, merasa nggak perlu Tuhan lagi. Semuanya udah oke kok, semuanya ada kok. Buat apa sih ke gereja? Buat apa Tuhan? Saya waktu di Mesir dulu, saudara, cerita sedikit ya. Waktu di Mesir dulu, saya belasan tahun memimpin doa subuh. Jam 5 pagi setiap Sabtu. Hampir nggak pernah bolong. 1 tahun paling nggak bisa dihitung dengan jari. Setiap jam 5 pagi saya pimpin doa di sana. Nah, yang datang itu sama orangnya itu aja. 9-10 orang itu. Termasuk salah satunya di sana tuh, Ibu Sunio, ya Bu ya. Luar biasa Bu Sunio itu, tepuk tangan Bu Sunio itu. Pagi-pagi jam 5 jalan kaki kadang-kadang dari Perigi sampai gereja itu, saudara. Wow, gelap-gelap ya Bu ya. Tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang hadir. Kadang-kadang hadir. Saya udah, orang Jawa bilang tak titeni ini. Kalau dia datang, besok datang, pasti sedang ada pergumulan. Benar. Sedang ada masalah di dalam hidupnya. Dalam pekerjaannya, dalam keluarga ada masalah. Dia rajin, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tiba-tiba pleng hilang lagi. Kenapa saudara? Karena doanya dijawab. Begitu doanya dijawab, permasalahannya selesai. Baik Tuhan. Buat apa pagi-pagi repot-repot, jam 5 pagi doa. Semua udah oke-oke aja. Itu sakit pandemi saudara. Sakit apa namanya itu ya? Sakit kambuhan. Ya, jadi yang pertama, jangan sampai kita mengalami seperti bangsa Israel dan jemaat di Sardis yang merasa nyaman dan aman sehingga merasa tidak perlu lagi Tuhan. Amin saudaraku ya. Itu pelajaran pertama. Lalu selanjutnya, apa tanda-tandanya? Suatu jemaat atau orang percaya yang mulai undur dari Tuhan. Apa tanda-tandanya? Amos 5 ayat 21, tolong ditampilkan. Amos 5 ayat 21. Saya baca dari sini aja, soalnya agak terlalu jauh saya. Gini. Amos 5 ayat 21, aku membenci, ini Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ibadah ini saudaraku ya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang itu. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku mendengar. Ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini bisa diumpamakan seperti ini, saudaraku. Kalau kita lagi gosok, saya suka gosok, saudara, nyetrika. Begitu udah selesai, kita cabut dari colokannya, cepret. Gosokannya langsung dingin nggak, saudaraku? Langsung dingin nggak? Enggak. Kadang-kadang saya lupa, oh iya itu lupa, belum. Saya ambil lagi, saya gosok lagi. Masih bisa nggak? Masih bisa.
Sudah hilang dari colokan, masih bisa, masih panas, masih bisa buat kerja. Tapi lama-lama, sedikit demi sedikit, kata Pak Kinoto, belen, mati, dingin, mati, tak berguna. Begitu betul kan? Sama juga kayak kipas angin. Kipas angin kencang, kita cabut, jebret, langsung mati nggak kipasnya? Enggak, masih bekerja, tapi dengan kekuatan sendiri. Lama-lama pelan-pelan akhirnya mati juga, tidak berguna juga. Demikian juga orang percaya, saudara. Demikian juga orang percaya yang undur dari Tuhan seperti bangsa Israel. Sama juga sama juga orang Sardis tadi. Bangsa Israel yang dikatakan Tuhan, kau udah mati, tapi apa yang dibuat? Mereka masih ibadah. Masih panas, masih bisa ibadah. Bahkan ibadahnya meriah, tadi dikatakan kan? Ibadah meriah, musiknya masih meriah, puji-pujiannya masih meriah. Di zamannya tentunya ya. Tentunya di zamannya, mungkin lebih daripada kita mungkin ya. Mereka bahkan masih memberikan persembahan, dan luar biasanya persembahannya itu gak asal-asalan. Mereka memberikan persembahan apa tadi? Binatang tambun, artinya memberikan persembahannya besar. Masih ibadahnya masih ramai, memberikan persembahan yang besar. Tetapi dikatakan, aku membenci semuanya itu. Tuhan katakan bahwa aku muak dengan semuanya itu. Kenapa saudara? Yesaya menulis dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya padaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seperti kipas angin yang lepas dari colokan tadi, masih bekerja, betul saudara? Sama, masih bekerja, tapi dengan kekuatan sendiri. Tanda jemaat atau orang yang mati rohaninya, mereka masih ibadah, masih pelayanan, masih ibadah dengan meriah bahkan. Tetapi ibadahnya itu hanya ibadah rutinitas. Ibadahnya, pelayanannya hanya karena kewajiban, tuntutan agama. Ibadahnya tidak lagi disertai dengan hati yang takut dan kagum dan hormat akan Tuhan. Ibadahnya tidak lagi disertai dengan hati yang merendah, yang menyembah. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Bagiku Engkau adalah segalanya Tuhan. Dan bahkan hidupku hari ini pun oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak disertai dengan hati yang itu. Nyanyian yang tadi, harusnya itu harus keluar dari hati kita. Lebih dari nafasku Bapa, ya, ku perlu kasih-Mu Bapa. Terus, peganglah untuk selamanya. Mungkin masih nyanyi itu juga, tapi nyanyinya hanya di mulut, tugas. Itu saudara. Ya. Jadi apa tanda-tandanya suatu jemaat atau orang yang sudah mulai mati rohaninya? Itu tadi. Ibadahnya hanya rutinitas. Tidak disertai dengan hati yang takut dan gentar.
Tidak disertai dengan hati, aku perlu Engkau Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tidak ada itu lagi. Selanjutnya, dari mana kita tahu bahwa orang-orang Israel yang ibadahnya meriah tadi, jemaat Sardis yang masih beribadah tadi, dari mana kita tahu bahwa itu semua hanya rutinitas? Nah, itu masalahnya, saudaraku. Kalau Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh kita. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita, betul nggak, saudaraku? Tuhan tahu hatiku tahu, saudaraku. Lalu bagaimana supaya kita tidak dianggap menghakimi? Oh, enak aja ibadah gua, ibadah beneran dikatain ibadah yang rutinitas. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa ibadah itu hanya rutinitas? Amos 5 ayat 23, kita baca lagi. Tadi udah kita baca lagi. Amos 5 ayat 23 dan 24. Begini. Tuhan Allah berkata begini kepada orang-orang Israel yang sedang beribadah dengan ramai tadi. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Kenapa? Ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari begini. Lebih baik daripada kamu nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak seperti itu. Di dalam terjemahan sehari-hari, lebih baik berusaha supaya keadilan mengalir di dalam seperti air dan kejujuran seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa? Orang-orang yang rohaninya mati, meskipun mereka beribadah dengan meriah, memberikan korban persembahan yang besar bahkan, tetapi hidup kesehariannya tidak selaras dengan ibadahnya. Dari mana tahu? Tadi dikatakan. Orang-orang yang ibadahnya hanya seremonial, maka ibadah itu tidak mengubah hidupnya. Hidup sehari-harinya mereka, bangsa Israel itu, mereka hidup dalam ketidakbenaran, di dalam ketidakjujuran, di dalam ketidakadilan, mereka hidup dalam dosa. Itu tandanya bahwa ibadahnya hanya rutinitas. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang beribadah disertai dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Ibadah yang disertai dengan aku butuh Tuhan. Ibadah dengan cara yang benar. Maka ibadah itu, maka firman yang disampaikan di dalam ibadah itu, seperti saat ini, akan mengubah hidup orang yang ibadah itu. Sehingga hidupnya hari demi hari diubah oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sehari-harinya selaras dengan ibadahnya. Halo? Pelajaran yang kedua untuk kita. Pelajaran yang kedua untuk kita adalah, coba tanyakan kepada diri sendiri. Tanyakan pada dirimu. Aku juga bertanya pada diriku sendiri. Tanyakan begini, apakah aku ini ibadah karena rutinitas? Apakah aku ibadah karena kewajiban sebagai orang Kristen? Apakah emang aku datang ke gereja oleh karena aku perlu Tuhan? Coba kita lihat hati kita. Aku datang ke sini nih, kenapa sih? Padahal kalau aku gak ke gereja juga gak apa-apa sih. Kita datang ke gereja ini untuk rutinitas, memenuhi kewajiban agama,
Atau memang aku butuh Tuhan? Ketika ibadah kita ini disertai hati yang aku butuh Tuhan, maka dari rumah udah ketahuan. Antusiasme itu dari rumah udah ketahuan. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau menyembah Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Wow, aku akan merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah saya. Wow. Saya berharap kita adalah bagian yang kedua tadi. Amin, saudaraku ya. Buktinya apa? Meskipun hujan kita datang ke tempat ini. Amin. Ini bukan karena kita rutinitas. Pelayan bukan oleh karena dar. Pelayan bukan karena kewajiban. Haleluya. Betul nggak, saudara? Oh. Kita ibadah kita harus serai. Aku perlu Engkau Tuhan. Tiru Pak Wesen dengan Ibu Mei. Pertama-tama yang saya pikirkan ketika di mobil tadi, Pak Wesen dan Bu Mei. Dari Tangerang, hujan-hujan naik motor. Tidak mungkin karena tidak disertai dengan kerinduan untuk ketemu Tuhan. Betul nggak? Maka itu akan mengubah hidupmu. Orang yang ibadah dengan sikap hati yang benar, firman yang didengar dalam ibadah itu akan mengubah hidupnya hari ke hari. Sekarang bagian terakhir nih. Bagaimana caranya supaya rohani kita tetap hidup? Kita kan orang percaya kan? Bagaimana supaya rohani kita tetap hidup? Bagaimana supaya rohani kita mungkin di antara kita ada yang sudah mati dan hidup kembali? Bagaimana caranya? Tuhan kata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan, saudaraku. Mencari Tuhan. Mencari, apa sih definisi mencari, saudaraku? Mencari, ini definisi menurut saya aja nih ya. Enggak tahu kalau di KBBI, kamus besar enggak tahu. Mencari itu, definisi saya, yaitu mencari wajah Tuhan, itu hampir mirip dengan mencari Tuhan, itu hampir mirip dengan mencari wajah Tuhan. Ya, mencari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hampir sama, saudara. Mencari adalah suatu kegiatan untuk menemukan sesuatu yang disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Itu mencari, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, dompet saya hilang. Isinya STNK, remote, kunci mobil, hilang di Ion, saudara, jalan di Ion. Begitu mau masuk mobil, saya pencet, loh kok nggak bunyi? Wah, nggak ada, saudaraku. Lalu apa yang saya lakukan, saudara? Saya perlu kunci itu. Karena kalau kunci itu nggak saya temukan, mobil nggak bisa hidup, nggak bisa keluar dari Ion. Lalu saya lakukan, saya cari, saya telusuri tempat-tempat di mana tadi saya berhenti, saya duduk, saya telusuri, saya cari pelan-pelan. Saya tanya orang-orang di situ apakah melihat ada kunci mobil. Saya tanya lagi kepada pegawai-pegawai adakah melihat kunci mobil jatuh. Saya tanya kepada security, satpamnya, apakah tadi melihat kunci jatuh? Enggak. Saya minta tolong sama bagian information. Mereka cek itu apa, CCTV, ditelusuri. Bapak tadi kesini, iya betul. Saya lapor ke kantor polisi, usaha untuk mencari, saudaraku. Sampai akhirnya menemukannya di mana? Menemukannya di Samsat. Bikin baru maksudnya itu. Tapi mencari itu begitu. Suatu usaha ingin menemukan sesuatu didasari dengan suatu kesungguhan,
untuk menemukan, demikian juga untuk mencari Tuhan, saudaraku. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Caranya bagaimana? Dengan satu usaha. Mencari ada dengan kegiatan, mencari Tuhan. Caranya bagaimana? Siapkan waktumu. Siapkan waktumu. Untuk apa? Mencari Tuhan itu sebenarnya adalah mencari kehendaknya Tuhan, gitu loh saudara. Mencari Tuhan itu mencari kehendaknya Tuhan. Tuhan maumu apa untuk aku lakukan? Mencari Tuhan itu bukan Tuhannya hilang, kayak kunci saya, saudara. Tapi mencari kehendak dan pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Cari itu. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itulah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan ditumpahkan di situ, saudaraku. Temui Tuhan. Baca firman Tuhan, temukan apa kehendak Tuhan. Ya. Maka di situ, kalau saudara ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui doa penyembahan, pujian penyembahan, maka ketika itu kita lakukan, maka roh kita terus terhubung dengan Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Roh kita terus terhubung dengan Tuhan. Kuasanya mengalir terus pada kita. Kasihnya mengalir terus pada kita. Kemurahannya mengalir terus pada kita. Anugerahnya terus mengalir pada kita. Sehingga roh kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk itulah, salah satu upaya saya sebagai gembala, saya kirim renungan setiap pagi jam 4. Supaya apa? Supaya jemaat minimal ada waktu untuk membaca renungan itu. Hanya 2 menit. Tapi 2 menit itu saya butuh waktu 1 jam sampai 2 jam untuk menyusunnya, saudaraku. Itu bukan hasil comot dari Google. Saudara cari di Google, jadi cari di AI, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Saya maksud paling tidak dengan membaca 2 menit itu, jemaat membaca firman Tuhan, mengerti maksud Tuhan, mengerti bagaimana harus bersikap dalam hidup kita, mengerti bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya hanya 65 sampai 70% yang baca. Yang lainnya, yang 40% jemaat, ada yang tidak pernah membaca, ada yang baca seminggu sekali, saya tahu, ada 2 minggu sekali, dan disayangkan lagi, di situ juga di dalamnya ada ketua-ketua sel, yang seharusnya memberikan suatu contoh bagi anggotanya, saudaraku. Disayangkan sekali. Oh, haleluya. Jadi hari ini waspadalah. Jangan puas bahwa saya masih ke gereja, jangan puas bahwa saya masih ibadah, tapi lihat hatimu dan hatiku. Apakah semuanya itu disertai dengan hati I need you Lord. Weh, orang Jawa bilang begitu, saudaraku. Aku butuh Engkau Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Makanya aku ibadah, makanya aku baca firman Tuhan. Aku ingin hidup tidak mengecewakan Engkau Tuhan. Aku ingin hidup tidak mau menyedihkan hatimu. Aku mau hidup menyenangkan hatimu. Bagaimana? Selaras dengan firman-Mu Tuhan. Itu diperlukan, mencari. Usaha yang sungguh-sungguh. Baru saudara dan saya akan ketemu dengan Tuhan yang adalah sumber hidup itu. Wah, waktu berjalan terus. Kesimpulannya aja.
kesimpulan penutupnya. Apa sih inti dari yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Begini, Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya, jadikanlah Tuhan sebagai harta yang paling berharga di dalam hidupmu. Amin. Kenapa? Karena dengan menjadikan Tuhan sebagai harta terbesar dalam hidupmu, maka engkau akan sediakan waktu, tenaga untuk mencari seumur hidupmu sampai kau menemukan dia, mengalami dia, dan hidup di dalam kehendaknya. Maka rohku akan terus tersambung dengan Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Maka rohku akan tetap hidup dan menyala. Sehingga namaku tetap tercatat dalam kitab kehidupan. Kita tetap menjadi orang yang hidup. Bukan hanya secara jasmani, tapi rohani kita hidup. Dan keluarga Ikos yang semuanya hidup ini. Hidup kita bukan hanya berhenti di sini. Persekutuan kita bukan hanya berhenti di sini. Karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, maka persekutuan kita akan berlanjut sampai pada kekekalan nanti. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau terus berbicara dengan begitu keras bagi kami, Tuhan. Kami merasakan karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Supaya kami tidak terlena dengan apa yang kami miliki. Supaya kami tidak jatuh dalam rutinitas dalam ibadah kami. Tuhan tolong, berikan kami hati yang terus merendah di hadapan-Mu. Bahwa kami perlu Engkau, Tuhan, sungguh Tuhan. Apa yang ada saat ini, hidup kami saat ini pun itu karena anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang hidup tetapi mati di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi jemaat COC, jemaat GBI Graha Ikos yang hidup. Bukan hanya hari ini, Tuhan, bahkan sampai kekekalan nanti, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu terus bekerja, terus berbicara dengan keras pada setiap kami, hati kami yang hari ini mati. Biar mereka mencari Engkau dengan sungguh-sungguh supaya mereka hidup kembali. Bagi kami yang masih tetap hidup, kami pertahankan dengan kuat kuasa Roh-Mu, Tuhan. Kami tetap tersambung dengan Engkau sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu yang Kukehendaki bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita semua diberkati, amin. Supaya kita hidup, kita harus cari Tuhan. Baik, kita akan persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Manggil Ibu Junkian, boleh berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Baik, Engkau sangat baik. Kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu lah itu yang menjadi hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini firman yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, itu adalah satu hal yang menegur kami, mengajar kami untuk terus hidup, untuk terus mencari pribadi-Mu, hati-Mu, perkenanan-Mu.
Dan biarlah seluruh kebenaran firman pagi ini yang Tuhan boleh singkapkan kepada setiap kami, itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan cakap mendengar, tapi kami juga adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Pak Joko, berkati seluruh pelayanannya, berkati apapun yang dia kerjakan. Biarlah hati Tuhan terus pada anak-Mu ini Tuhan. Biarlah dia terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian Tuhan di tempat ini, mengembalakan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan urapan, dengan kuasa, dengan power dan otoritas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, istri, anak, cucu, mantu, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka segala sesuatu yang dikerjakan, jadikan berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Biarlah kami memberikan dengan hati yang rela, hati yang bersyukur bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Gereja akan mengelola dengan baik. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Yang pertama, memanggil Ibu Evi. Shalom Bapak Ibu. Saya dari WOC mengundang wanita-wanita Allah yang terkasih untuk hadir pada tanggal 14 Februari jam 10 pagi di gereja. Kita ada acara Valentin sekalian acara ibadah awal tahun. Nanti firman Tuhan akan disampaikan Ibu Gembala kita, Ibu Lis. Saya mohon kehadiran Bapak Ibu, kehadiran ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ini siapa nih? Oke. Ayo. Ya, Sanjaya. Ketua Yud. Ketua retret. Ayo. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Izin menyampaikan kita karena Yud sebentar ya. Tanggal 14 sampai 16 Juni kita akan mengadakan retret Yud. Untuk anak-anak Yud, mohon anak-anaknya boleh dihimbau. Dan kita juga di sini ada melakukan penggalangan dana dengan berupa jualan baju, kaos seperti digambar dengan harga 75.000.
Jadi Bapak Ibu bisa bantu support kami dengan membeli kaos yang udah ada di gambar ini. Ya, itu aja kali ya. Apalagi Umi? Senior nggak bisa. Boleh nyumbang, boleh nyumbang. Boleh, boleh. Boleh. Boleh senior boleh beli 1 orang 5 ya, minimal. Ya udah, itu aja. Kasih. Bapak Ibu, ini kaos yang minggu lalu Penatua pakai. Bagus kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau juga memiliki kaos tersebut, dibuka. Penjualan 75.000 per kaos. Hasil seluruh penjualannya 75.000 tersebut semuanya nanti akan disumbangkan untuk youth, buat retret youth. Bapak Ibu, retret ini bukan hanya tentang anak-anak youth, bukan hanya mengisi liburan sekolah di bulan Juni-Juli 2026 nanti atau agenda tahunan kita, tetapi ini lebih dari hanya sekedar jalan-jalan. Ini menjadi salah satu ajang penjangkauan mereka Bapak Ibu. Jadi mereka kita akan bersama-sama berkomitmen mau menjangkau lingkungan mereka, orang yang mereka kenal, mau diajak yang sudah lama nggak ke gereja, yang tidak pernah ke gereja, mau kita ajak untuk bersama-sama dalam retret ini. Jadi Bapak Ibu mohon support Bapak Ibu untuk anak-anak remaja kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati apa yang Bapak Ibu tabur untuk misi anak youth di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita juga lihat pada hari kesempatan spesial ini ada saudara kita yang baru pertama kali melayani. Kita berikan semangat. Thank you untuk saudara Yandi. Saudara Yandi, kalau dilihat-lihat kayak yang main dracin ya. CEO yang tertukar. Dan kemarin ngomongnya CEO yang tertukar terus. Terima kasih untuk kesediaannya melayani bersama tempat ini, komitmennya untuk kita terus melayani. Bapak Ibu semua yang terlibat dalam pelayanan pada minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Kita bangkit berdiri. Pak Joko boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita Allah. Karena kami tahu Allah yang berkenan kami panggil ya Bapa, ya Abba, itu sungguh mengasihi kami, terus memberi nasihat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pelayanan yang kami persembahkan bagi Engkau. Kiranya semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya Tuhan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anugerah-Mu terus melimpah atas kami. Kasih daripada Tuhan Yesus terus menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus diberikan kepekaan demi kepekaan oleh Roh Kudus yang akan memimpin kami semua tetap hidup dalam track-nya Tuhan sampai waktunya tiba setiap kami boleh pulang ke rumah-Mu. Kami didapati semua dalam keadaan baik, bersih, sehat, hidup. Biar berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.